Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa. Fikih sunnah terhadap untuk wanita. Kita masuk ke dalam pembahasan anwa'ut talaq. Jenis-jenis dari talak. Yuqassamu at-talaqu ila anwa'in bihasab an-nazar ilaih. Talak itu dibagi kepada beberapa jenis sesuai sudut pandang kepadanya. Fahuwa min haitsu sighatil musta'malah fihi ala naw'ain. Talak itu apabila dipandang dari sudut lafaz yang dipakai, maka dia terbagi kepada dua. Sarihun atau sarihin wa kinayin. Wakina'iyin. Dia terbagi kepada dua, yakni sarih dan kinayah. Waqad taqaddama al-kalamu 'alaihima. Pembicaraan ini telah berlalu. Wa huwa min haitsu sifatihi ala naw'ain. Kalau dipandang dari sudut sifat atau karakter, maka talak itu terbagi kepada dua, sunni wa bid'i, yaitu sesuai dengan sunnah. Yang kedua bid'i, yaitu tidak sesuai dengan sunnah. Wa min haitsul atharun natij anhu. Yang ketiga dipandang dari sudut efek dari talak itu, maka dia terbagi kedua, yaitu raj'i, yaitu talak yang boleh dirujuk, wa ba'in, talak yang tidak bisa dirujuk, yaitu talak yang harus dipisah. Wa min haitsu waqti wuqu'il athar natij. Kalau dipandang dari sisi waktu, ya, terjadinya efek dari talak itu, dipandang dari sisi kapan efek itu berlaku, gitu. Maka dia terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah munjaz. Yang kedua adalah mu'allaq ala syart. Yang ketiga adalah mudhafun ilal mustaqbal. Yang pertama berlaku pada saat itu. Yang kedua, talak yang digantung dengan syarat. Yang ketiga, dia disandarkan kepada masa yang akan datang. Maka dalam hal ini, ayuhal ukhti al-muslimah, para ummahat dan akhwat, kita akan ahammu ma yata'allaq bihadzal anwa' min al-ahkam. Kita harus mempelajari perkara-perkara yang sangat penting yang berhubungan dengan hal-hal ini.
Jenis yang pertama, sharih dan kinai atau kinayah sudah kita pelajari. Jenis yang kedua atau yang bagian atau jenis talak yang kedua adalah talak al-sunni wal bid'i, yaitu talak as-sunni wal bid'i. Talak yang sesuai dengan sunnah atau talak bid'i yang tidak sesuai dengan sunnah. Suratul talaqul mubah. Suratul talaqil mubah, bentuk talak yang dibolehkan, yaitu talaqus sunnah, tolak atau talak yang sesuai dengan sunnah. Wa huwa talaqul ladzi wafaqa amrallahi wa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa awqa'a 'ala al-wajhil ma'dzun bihi syar'a. Talak sunni itu adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya dan terjadi sesuai dengan bentuk yang diizinkan secara syariat. Jadi tata caranya memang benar, waktunya benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Mana bentuknya? Wahwa, yang pertama, ini perhatikan. An yutalliqar rajulu imra'atahu talqatan wahidatan. Dia talak, laki-laki atau suami mentalak istrinya satu talak. Jadi tidak dia katakan, saya karena marah dia bilang, saya talak kau dengan talak dua langsung. Enggak. Tapi dia jatuhkan talak satu. Atau saya talak engkau. Jadi artinya yang dia jatuhkan satu talak. Yang kedua, syarat yang kedua ya. Idza tahurat min haidatiha. Apabila talak itu jatuh ya, apabila si istri bersih dari haidnya. Jadi gambarannya ya, suami menjatuhkan talak kepada istri setelah dia bersih dari haid. Yang ketiga, wa ba'da an taghtasil. Setelah dia mandi dari haidnya. Berarti betul-betul sempurna suci dari haid. Yang ketiga, wa qabla yujami'aha. Sebelum dia gauli istri itu. Artinya apa? Istrinya bersih hari ini, udah mandi. Lalu, ya mungkin boleh jadi suami sudah nggak suka dengan istrinya. Atau dia lihat bagaimana, nah, dia tidak gauli istrinya setelah istrinya bersih. Lalu dia jatuhkan talak. Ya, dia jatuhkan talak sebelum dia gauli. Yang ketiga, yang kelima, summa yada'uha fala yukarriru tatliqaha marratan ukhra hatta tanqadhi iddataha hatta tanqadhi iddatuha. Lalu dia biarkan talaknya ini dan tidak dia ulangi lafaznya, tidak diucapkan lagi dengan ucapan yang lain sampai masa iddahnya selesai. Fa in arada an yartaji'aha fil iddati falahu dzalik.
biduni ridaha wala ridha waliha wala mahrin jadid. Jika suami ingin merujuk istrinya di dalam masa iddah, nanti akan kita pelajari berapa masa iddah. Jika dia merujuk dalam masa iddah itu, maka suami punya hak untuk merujuk istrinya tanpa harus menunggu ridhonya, menunggu ridha suami istri, dan tanpa menunggu ridha walinya, dan tanpa mahar yang baru. Artinya apa? Ketika dia ingin kembali kepada istrinya, sudah dia kembali. Ya, tidak terkait dengan ridhonya istri, tidak terkait dengan ridhonya wali. Kenapa? Karena dia masih dari istrinya. Selama masa iddah itu masih status istri bagi suaminya. Wa in tarakaha hatta tanqadi'al iddatu. Apabila dia biarkan istrinya tadi, artinya tidak dia rujuk, dia masih tetap dalam serumah nih. Ya. Tapi dia diamin aja oleh suaminya, atau istrinya tetap juga melayani suaminya. Ya, seperti biasa. Tapi dia tidak cabut itu talak. Dia tidak mengatakan rujuk, ya, sampai masa iddahnya habis. Fa'alaihi an yusarrihaha bi ihsanin faqad banat minhu. Apabila dia ingin berlepas dengan cara yang baik, berpisah dengan cara yang baik, maka dengan habis masa iddah, maka istri sudah menjadi bain. Sebab banat minhu, sudah menjadi asing. Sudah berpisah. Wa in arada an yatazawwajaha ba'da inqida'il iddah. Kalau seandainya suami pengen menikahi istri kembali setelah habis masa iddah, ya, jazalahu dzalik. Boleh bagi suami itu untuk menikahinya kembali. Lakin yakunu bi'aqdin kama law tazawwajaha ibtida'an. Akan tapi harus atau akan menjadi akad dengan cara akad seperti kalau seandainya dia menikahi di awal dahulu. Jadi kembali dengan akad, kemudian walinya, kemudian mahar. Fa idza arada an yutalliqaha talaqaha wa hadhihi hiya at-tatliqah ats-tsaniyah kama taqaddama tamaman. Apabila kan sudah menikah lagi dia, sudah rujuk misalkan ya. Apabila sudah rujuk, sudah diikat lagi pernikahan, dia ingin mentalaknya lagi, maka talak yang kedua ini itulah ya, maka kalau dia talak lagi, maka itulah talak yang kedua. Ya, sebagaimana yang terjadi ya, sebagaimana yang seperti awal. Dia talak dalam keadaan apa? Ditalaknya satu talak dalam keadaan dia suci dari haidnya, sudah bersih dan sudah mandi, dan tidak digaulinya ya dalam masa sucinya itu. Fa in raja'aha thumma talaqaha at-tatliqah ats-tsalitsah. Lalu terjadi talak yang kedua dalam masa iddah lagi. Kalau dalam masa iddah itu dia kembali rujuk, tidak perlu lagi mahar. Tapi kalau sampai habis masa iddah, kembali dengan akad baru. Tapi sudah berapa talaknya? Hah? Sudah 2. Ya, pulsanya sudah terpakai 2 tuh. Ya, tinggal 1 pulsa lagi. Ya.
Nah, apabila dia kembali rujuk, baik rujuknya masa iddah atau rujuk setelah dia habis masa iddah, berarti harus diakad baru, ya. Maka setelah itu dia talak lagi. Maka jatuhlah talak yang ketiga. Ya. Kalau jatuh talak yang ketiga, fa innaha tahrumu alaihi hatta tankiha ghairahu nikahan sahihan. Maka si wanita tadi haram atas suaminya ini sampai si istri menikah dengan orang lain dengan nikah yang benar. An raghbatin, nikah yang didasari oleh keinginan. Laisa nikah tahlil, laisa nikah tahlil kama taqaddama fa innahu fasid. Bukan nikah untuk menghalalkan, atau istilahnya orang kampung apa? Nikah apa? Cino buto. Istilahnya orang gitu ya. Jadi berniat untuk menghalalkan untuk suami yang pertama misalkan. Tak boleh. Maka nikah itu adalah nikah yang rusak, tidak sah. Maka dia tidak memberikan pengaruh kepada suaminya. Jadi kalau kita lihat, talak pertama habis pulsa satu, gitu ya. Talak kedua pulsa kedua. Talak ketiga habis pulsanya tiganya. Setelah itu HP ku harus diagen ke orang. Nggak bisa dipakai balik dah. Enak. فإذا تزوجت غيره زواجا صحيحا ثم طلقها. Apabila si istri menikah dengan yang lain, dengan nikah yang benar, ya, kemudian si suami itu mentalaknya, jaza li zawjihal awwal ayyatazawwajaha, maka boleh bagi suami yang pertama untuk menikahinya lagi. Ya, jadi ingat nih, talak itu bukan main-mainan. Ya, talak sekarang, nanti kumpul lagi. Nanti talak lagi, kumpul lagi, talak lagi, kumpul lagi sampai 100 kali. Haram tuh. Ya, haram. Harus jelas nih. Maaf. Di sini adalah kehalalan kemaluan. Ya, perbuatan kalau tidak halal berarti zina jadinya. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, nafsu ada nafsu. Kebutuhan biologis ada kebutuhan biologis. Tapi harus dengan cara yang halal. Kalau terjadi misalkan pembuahan, lahir anak, ya bagaimana anaknya? Jadi anak syubhat jadinya. Maka oleh karena itu harus jelas kita. Saya ulang lagi, talak yang apa tadi? Talak yang sunni, yang sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya, ya, sesuai yang bentuk yang diizinkan oleh syariat. Yang pertama, suami mentalak istri satu talak. Dalam keadaan setelah dia suci dari haid dan setelah mandi dan tidak digauli. Ya. Sampai keempat itu aja dulu. Yang kelima, dia mau lanjutkan, dia mau memproses sampai selesai atau tidak. Jadi kalau kita buat juga, Masya Allah ya, kalau kepegawaian ya, mudah-mudahan mungkin ibu-ibu nggak ada yang pegawai di sini. Tapi kalau pegawai bagaimana nih? Coba lihat. Kalau kita sudah mempelajari tentang proses kalau seandainya wanita nasyizah, yaitu istri yang membangkang pada suami. Apa yang dilakukan? Ibu-ibu, kalau istri yang membangkang kepada suami, apa yang dilakukan oleh suami? Pertama dinasihati. Kemudian sikapnya setelah itu apa lagi?
ya didiamkan di ranjang. Kemudian kalau masih membangkang juga boleh dipukul, tapi pukulnya tidak boleh menyakiti. Kalau masih terjadi cekcok dan yang lainnya, maka dia apa? Apa prosesnya lagi? Dikirim utusan. Ada utusan dari laki-laki, ada utusan dari perempuan. Ya, dari pihak istri, pihak suami. Mereka sepakat dilihat ini masih bisa seatap atau tidak, kan gitu ya. Nah, itu kalau seandainya ada masuk pihak yang lain. Kalau dari suami itu sendiri, maka dia lakukan, dilihat nasihat istrinya ini, dan nasihat enggak juga, di cara begini enggak juga. Jadi kalau misalkan dibawa ke pegawaian, lakukan kesalahan, lalu dia apa? ST, ditegur secara lisan. Kalau enggak juga dibina, dikeluarkan surat teguran. Berarti semakin kuat tuh. Masih juga ngeyel. Lalu keluar apa? SP. Nah, ini SP ini sama dengan talak 1 nih. Ya. SP1 sama dengan talak 1. Enggak juga. SP2 sama dengan talak 2. Masih ngeyel juga terus, jatuh talak 3. Langsung keluar kan? Kurang lebih pendekatannya seperti itulah ya, mungkin ya. Taib. Faedah catatan di sini. Idza talaqa rajulu imra'atahu wa hamil qad istabana hamluha fa hadza aidan mubahun wa huwa talaqus sunnah. Kalau seandainya seorang suami mentalak istrinya, dia keadaan hamil, dan betul-betul dah tampak hamilnya, maka ini juga adalah bentuk talak yang boleh, dan dia juga termasuk talak sunnah. Ya, artinya kalau seandainya istrinya dalam keadaan hamil, dia talak, boleh, gitu. Nggak ada orang ngomong, oh, gimana nih si fulan mentalak istrinya sementara istrinya sedang hamil. Nggak apa-apa, jatuh. Ya, jatuh. Tapi masa iddahnya berbeda dengan yang tidak hamil. Ya, nanti akan kita pelajari. Qultu, aku mengatakan, suratul talaqul mubah alladhi sabaqa dzikruhu hiyal madhkuru fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah. Bentuk talak yang mubah, yang boleh tadi, yang telah kita sebutkan di atas, itu telah disebutkan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ya, yang pertama surat Talak ayat 1. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika kamu mentalak istri-istri, maka talaklah mereka dengan atau berdasarkan iddahnya. Ya. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa ma taqaddam wa sayatil hadits qariban. Dan Nabi telah menjelaskan hal itu. Ya. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sampai 230. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Wanita-wanita yang ditalak menunggu diri mereka 3 quru. Terjadi perbedaan pada ulama. Quru ini apa artinya? Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Ya. 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidaklah halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakni kalau dia ditalak oleh suaminya dan dia sedang hamil, enggak boleh dia tutup-tutup. Ya. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami mereka lebih berhak untuk
mengembalikan mereka dalam hal itu jika mereka ingin berdamai. yakni mempersatukan mereka dengan suaminya itu lebih baik daripada memisahkan. Misalkan jatuh talak, habis selesai iddah, sama-sama lagi kosong misalkan, atau istri belum ada yang wanita tadi belum ada yang apa namanya yang meminangnya atau yang mau menikahinya, lalu suami kembali lagi mau menikahi dia. Walaupun suaminya mungkin habis mencerai dengan istri ini, dia menikah lagi dengan lain. Tapi si suami pengen lagi untuk bersatu dengan istrinya yang tadi, yang ditalaknya. Boleh. Dan tidak ada halangan, tidak boleh bagi seorang wali untuk menghalang-halangi kembali mereka untuk bersatu. Jika memang mereka bersatu lebih damai. Ya, karena suami yang pertama itu lebih berhak daripada dinikahkan dengan yang lain. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi istri punya hak seperti kewajiban yang harus ditunaikan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Walirijali 'alaihinna bil ma'ruf darajah. Ya, walirijali 'alaihinna darajah. Ya, begitu juga bagi laki-laki punya hak terhadap istri lebih dari yang istri tadi haknya, tapi masing-masing punya hak. Ya. Allah Azizul Hakim. Talak itu 2 kali dan seterusnya ya dalam ayat ini. Kemudian pada ayat berikutnya yang terakhir, apabila dia diceraikan, ya, apabila dia mentalaknya maka tidak halal baginya, yaitu talak yang ketiga, sampai si istri menikah dengan yang lain. Apabila ditalak oleh suaminya yang kedua, maka tidak mengapa bagi mereka untuk kembali apabila mereka mengira bahwasanya itu akan bisa mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah talak sunni, yakni talak yang sesuai dengan sunnah, talak yang dibolehkan atau talak yang disyariatkan. Kemudian at-talaqul muharram, talak yang diharamkan. Talak yang diharamkan. Atau dimakan juga dengan talak bid'ah. Talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Wa huwa at-talaq al-mukhalif li suratil masyru'atil mutaqaddimah. Dia adalah talak yang berselisih atau menyelisihi bentuk yang telah disyariatkan yang telah berlalu. Yani bentuk yang pertama tadi menyelisih, tidak sama seperti tadi. Bagaimana? Dia mentalak yutalliqar rajulu imra'atahu wa haid. Yaitu suami mentalak istrinya dalam keadaan istri sedang haid. Nah, coba raso-raso, mudah-mudahan tidak ada yang ditalak di sini ya. Tapi kalau pernah ada yang menjatuhkan talak sedang haid itu enggak. Au yutalliqaha ba'dama tahurat lakin jama'aha fi hadat tahar atau tuhur. Atau dia talak setelah dia suci, tapi dia bergaul, berjima dengannya dalam suci itu. Ya, suami nunggu-nunggu istrinya sudah bersih, lalu dijima istrinya. Setelah itu besoknya dia talak. Ya. yakni dia menjatuhkan talak di masa dia suci, di dalam suci itu dia sudah gauli istrinya. Fahadzat talaq haramun. Talak ini haram. Wa fa'iluhu athim. Pelakunya, siapa pelakunya di sini? Hah? Siapa pelakunya? Suami, bukan istri ya. Suami pelakunya, suaminya berdosa. Tapi berlaku enggak? Ya. Pulsa tadi terpakai enggak tuh? Ya. Kurang enggak jatah pulsanya di HP-nya? Talaqul bid'ah yuhsabu tatliqah. Ya, talak bid'ah
dihitung sebagai satu talak. Berarti mengurangi pulsa. Ya, mengurangi jatah. Berarti terpakai cik talaknya. Qad alimta atau qad alimti anna alladhi yutalliqu talaqal bid'ah athim. Wa ma'a hadha fa inna at-tatliqata tuhsabu alayh. Fa Ibn Umar lamma talaqa zawjatahu wa hiya haid wa sayati hadithu husibat alayhi. Bahwa talak yang jatuh pada haid atau pada yang tadi. Jadi ini maknanya gini, Ibu ya, maknanya gini. SMS tidak sampai tapi pulsa termakan. Paham tidak tuh? Ya ini pulsa tinggal 2 lagi. SMS tidak sampai doh. Ya. Nah jadi Ibnu Umar ketika dia mentalak, dan insya Allah ini akan kita pelajari hadisnya. Ibnu Umar ketika dia mentalak sedangkan istri sedang haid, Nabi suruh lagi dia kembali kepada istrinya. Tapi itu sudah terhitung sebagai talak, gitu loh. Ya. Nah, jadi ingat, ada mungkin ada yang bergembira, Masya Allah, Alhamdulillah. Suami ambo mentalak ambo lah seluruhnya, yang ketiga-tiganya adalah pada saat ambo haid. Batalkah talaknya? Tidak. Dosa yang didapatkan oleh suami karena dia menjatuhkan talak adalah talak, bentuk talak yang diharamkan. Ya. Atau suami ambo mentalak ambo setelah kami berhubungan badan 2 hari. Ya, sudah 2 kali seperti itu. Berarti kedua-duanya terhitung. Ya, terhitung sebagai talak. Maka harus hati-hati nih. Fa'an Ibn Umar qal husibat alayya bitatliqah. Kata Ibn Umar, dihitung terhadap diriku itu sebagai satu talak. Wan Anas bin Sirin qal sami'tu Ibn Umar qal talaqa Ibn Umar imra'atahu wa hiya haid فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت أي أنس بن سيرين تحسب قال فمه وقول فمه معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها إنكارا لقول السائل أيعتد بها كأنه قال وهل من ذلك بد. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar mengatakan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, balik, kata Nabi. Hendaklah dia merujuk istrinya. Lalu Anas bin Sirin bertanya, apakah itu terhitung? Lalu dia menjawab, famah. Lalu apa alasannya? Gitu. Kenapa tidak? Gitu ya. Kenapa tidak? Qaulu fama ay mana ay syai'in, apa yang yakunu idza lam, apa yang menghalanginya, ya, bahwasanya itu tidak terhitung sebagai satu talak. Ingkaran, sebagai bentuk pengingkaran liqauli sa'il, yang bertanya tentang ayu'taddu biha, apakah itu juga dihitung sebagai talak? Faka'annu qala wa hal min dzalika buddun, ya, apakah itu harus mesti? Wa idhafu ila dzalika qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuraji'uhu fihi dalilun ala anna ihtisabu wa tatliqah. Perkataan Nabi yang mengatakan rujuklah balik, ini menunjukkan bahwa perkataan Nabi untuk mengatakan dia rujuk itu sudah terhitung sebagai satu talak, karena Nabi mengatakan rujuk balik. Berarti sudah jatuh. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Madza yaf'alu man talaqa zawjatahu talaqal bid'ah? Apa yang dilakukan oleh orang yang mentalak istrinya dengan talak bid'ah? Suami yang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya tadi, yang akan dikerajuannya. Idza talaqa ar-rajulu zawjatahu wa hiya haid mathalan,
fa inna tuhsabu tatliqah. Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka dia sudah terhitung satu talak. Fa in kanat raj'iyah, apabila itu masih talak raj'i, yang talak satu dan talak dua, bimana anna tatliqatul ula aw tsaniyah, makna ini adalah talak satu dan dua, fa innahu yu'maru bi an yuraji'aha, diperintahkan untuk kembali kepada istrinya. Tsumma yumsikuha, kemudian dia tahan, yakni dia menggaul, dia bersama istrinya, hatta tathura min haidhiha, sampai dia bersih dari haidnya, tsumma tahid, tsumma tathur, kemudian dia haid, kemudian dia suci. Fa in tsumma in syaa'a amsakaha, kalau dia pengen untuk bersamanya, wa ba'da dzalik wa in syaa'a talaqa qabla yujami'aha, atau kalau dia ingin mentalaknya, dia talak sebelum dia menggaulinya. Ini adalah berdasarkan hadis Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atah, bahwasanya dia mentalak istrinya wa haid, dan dia sedang haid pada zaman Nabi SAW. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal itu, lalu Rasulullah mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada Ibnu Umar agar dia merujuk istrinya. Tsumma yumsikha hatta tatur, dia diamkan dulu istrinya sampai istrinya suci. Tsumma tahid, tsumma haid dia. Tsumma tatur, kemudian dia suci. Ya. Tsumma insya'a amsaka ba'dah, setelah itu dia pengen mau mempertahankannya, wa insya'a talaqaha qabla an yamassa fatilkal iddatu allati amara Allah an tutalliq laha an-nisa. Itu adalah talak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagi siapa yang ingin mentalak, kapan dia harus mentalak? Ya. Bagi orang yang ingin mentalak istrinya, kapan dia mentalaknya? Yang pertama, binisbatil mar'atil madkhulu biha wa hiya mimman tahid. Yang pertama adalah dipandang dari sisi wanita yang digauli dan dia adalah orang yang haid. Istri yang digauli yang haid. Qad taqaddama sifatut talaq sunnah laha wa ya yutalliqaha wa fi tuhrin lam yujami'ha fihi aw yutalliqaha wa hiya hamil qad istabana hamluha. Yakni dalam kondisi ini istri yang bisa digauli yang haid, maka kalau seorang suami ingin mentalaknya, dia talaklah dalam talak sunnah, yaitu mentalaknya dalam keadaan suci yang tidak dia gauli di dalam sucinya itu. Atau dia talak istrinya sementara istrinya sedang hamil yang betul-betul kelihatan hamilnya. Boleh. Ya. Wa in talaqa wa haid, apabila dia mentalak istrinya sedangkan dia haid, fa innahu yu'maru bi muraja'atiha thumma yumsikuha hatta tathur. Thumma tahid, thumma tathur, thumma in badalahu an yutalliqaha talaqaha qabla yujami'aha wa illa amsakaha. Kalau seandainya dia jatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid, maka dia diperintahkan untuk kembali kepada istrinya. Kemudian sampai istrinya tadi yang dia talak dalam waktu haid, sampai haidnya itu suci. Kemudian dia haid lagi. Jadi masa sucinya selesai, kemudian dia haid lagi. Kemudian dia suci. Ya. Kemudian dalam sucinya itu, yakni suci yang kedua ya. Dia tidak kalau ingin mentalaknya, dia talak sebelum dia gauli istrinya. Ya, atau dia tahan atau dia ingin bergabung lagi. Tanbih, catatan, la yakfi inqita'id dam hatta yubahu lirrajuli tatliq wa innama yajibu an taghtasila thumma yakunu lahu an yutalliqaha. Berhentinya darah tidak cukup untuk membolehkan suami mentalak istri. Akan tetapi wajib si istri mandi, setelah mandi baru boleh bagi suami untuk mentalaknya. Yang kedua, kalau seandainya istri adalah yang sedang nifas, berarti baru melahirkan, lalu cekcok misalkan,
lalu dia mentalak istrinya, maka dia seperti orang yang haid. Fahiya kal haid, fala yajuzu lahu an yutalliqa hatta tathur wa qabla an yujami'aha. Tidak boleh dia mentalak istrinya dalam keadaan nifas, sampai dia suci, sebelum dia menggauli istrinya. Fa in talaqa fi nifasiha fa innahu yu'mar bi muraja'atiha kal haid tamaman. Apabila dia mentalak istrinya dalam keadaan nifas, ya, suami naik pitamnya berang-berang inyo kano inyo layani oleh istrinya karena dia baru melahirkan, sibuk dengan anaknya dan seterusnya, ya. Kalau seandainya jatuh talaknya, maka dia harus kembali merujuk istrinya seperti orang haid tadi. Yang ketiga, binisbatil mar'atil ma'quda 'alaiha allati lam yadkhul biha. Wanita yang sudah diakad tapi belum digauli. Falau an yatalliqaha fi ayyi waqtin syaa sawa'an kanat haidan aw tahira. Kalau seandainya istri yang dia ingin talak ini belum digauli, maka boleh dia mentalaknya dalam keadaan apapun juga. Keadaan haid, talaknya berlaku. Dalam keadaan suci, talaknya berlaku. Karena dia belum digauli. Kalau yang pertama tadi adalah istri yang sudah digauli. Yang keempat, binisbatil mar'atil lati la tahid li sariha aw li kabiriha. Talak istri yang tidak haid, baik disebutkan dengan kecil umurnya atau karena sudah tua. Falizaujiha an yutalliqha mata sya'. Dia boleh mentalak istrinya kapan saja dia inginkan. Yang kelima, binisbatil hamil lati tabinu hamluha. Bagi istri yang sedang hamil yang jelas kehamilannya, fa yutalliqha zaujuha mata sya'. Suaminya boleh mentalak istrinya kapanpun. Misalkan, maaf, malam ini dia gauli istrinya, besok dia talak misalkan. Ya, tapi dia adalah orang yang sedang hamil yang jelas kehamilannya. Maka itu berdasarkan hadis Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, fa dzakara dzalika Umar li Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala mur falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamila. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi mengatakan kembalilah kepada istrinya, kemudian hendaklah dia talak ketika dia suci atau dia hamil. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk ke dalam tanya jawab kalau seandainya ya ada yang perlu ditanyakan. Sehubungan dengan tadi ada pertanyaan ya, sehubungan dengan pertanyaan tadi tentang ada istri yang menjadi istri yang kedua tadi, maka kita lihat bahwa perlu kita jelaskan, ya. Khawatir kalau seandainya, ya, ingat ini adalah dalam masalah kehalalan farj, kehalalan kemaluan, gitu loh. Bahwasanya suaminya sudah berkali-kali mengatakan yang demikian. Ya, maka oleh karena itu harus kita hati-hati dan harus tegas. Kalau kita sudah tahu bahwasanya suami mengatakan itu adalah dia inginkan talak, atau dia kaitkan talak itu dengan kita, lalu kita keluar, berarti sudah jatuh. Ya, dan ini juga insya Allah akan kita pelajari. Tapi pertanyaan yang lain, sewaktu anak laki-laki anak lahir 7 tahun yang lalu, kami hanya mampu akikah 1 kambing. Apakah wajib ke anak bagi anak sekarang menambah 1 kambing lagi untuk akikah? Sebagian ulama berpandangan bahwasanya anak laki-laki kalau sudah diakikahkan dengan 1 ekor kambing sudah cukup. Karena Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing adalah dengan satu ekor kambing. Wallahu alam. Saya izin bertanya, apabila suami sudah berniat talak namun suami bilang begini. Apabila suami sudah berniat talak namun suami bilang begini, saya sudah berniat menceraikan kamu, tapi tunggu saja waktunya.
Namun seiring waktu berjalan belum ada juga suami mentalak, tapi mengulangi perkataan yang sama berulang kali. Hal yang demikian apakah sudah jatuh talak atau belum? Kalau seandainya suaminya mengulang-ulang perkataan yang sama, saya punya niat untuk menceraikan, tapi tunggu waktunya. Insya Allah itu belum jatuh. Ya, itu tidak jatuh. Wallahu alam. Karena dia belum melafalkan bahwasanya talak itu jatuh. Bagaimana menghadapi suami yang jika kita sedang ngambek karena lelah di rumah, tapi belum malah menyudutkan dengan dalil-dalil? Mohon penjelasannya. Ya, bagaimana menyikapi ya? Menghadapi suami. Ya, yang pertama kita perlu pahami bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kita saling mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang perempuan yang datang kepada Nabi tentang apakah wanita ini berjihad. Si laki-laki dia punya hak untuk berjihad. Lalu Nabi katakan kepada wanita-wanita di belakangmu, katanya, bahwa jihadnya di dalam memberikan pelayanan kepada suami dan dalam rumah tangganya, maka itu terhitung jihad. Walaupun hadisnya ini dinilai oleh ulama adalah dhaif, akan tetapi di sini maknanya bahwa layanan seorang istri kepada suaminya itu bernilai pahala. Maka oleh karena itu, ya, sebagaimana hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, tidakkah aku beritahukan kepada kalian istri dari penduduk sorga, ya, yaitu orang yang penyayang, yang subur, yang manut kepada suaminya. Apabila dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, dia katakan, ini tanganku dalam genggamanmu, aku tidak bisa merasakan tidur sampai engkau ridha. Ini berupaya untuk mencari keridhaan suami. Maka bagi kaum wanita yang sedang ngambek atau suka ngambek, ya, janganlah usahakanlah jangan jauhkan dari diri kita hal yang demikian. Ya. Karena suami pengen mendapatkan ketentraman ketika dia pulang. Suami pengen mendapatkan ketentraman ketika dia pulang. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah taskunu ilaiha, agar kalian tentram kepada mereka. Ya, kalau seandainya suami tidak bisa menyikapi hal ini, maka hendaklah istri berusaha untuk sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalas, ya, jangan dibalas keinginan atau perkataan dari suami, karena itu akan menyebabkan percecokan, ya, pertengkaran antara suami istri yang kadang-kadang kita khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Afwan, saya bertanya di luar tema. Anda memiliki kekhawatiran terkait fikih muamalah. Anda telah membeli motor dari seseorang dalam keadaan motor tersebut masih dalam masa kredit. Si penjual mengatakan cukup dengan kami saja yang melanjutkan kreditnya kepada leasing. Karena takut riba, akhirnya Anda meminta agar langsung dilunasi saja motornya kepada leasing itu, Ustaz. Lalu kami memberikan uang dengan jumlah sisa kredit tersebut pada si penjual, agar si penjual melunasi kepada leasing untuk kemudian baru terjadi akad. Dalam saat ini motor tersebut belum balik nama, Ustaz. Apakah
sudah benar apa yang Anda lakukan, kalau betul-betul akad tadi sudah dia lunasi kredit itu, maka itu sudah benar. Tapi ingat, informasi yang kita dapatkan bahwa offer kredit itu terkadang bisa merugikan si pembeli. Ya. Karena apabila kredit yang pertamanya macet, kredit motor yang macet itu tidak bisa ditarik atau disita oleh leasing. Baru bisa disita apabila dipindah tangankan kepada yang lain. Ya, maka sistem yang tadi ketika kita membayarnya dengan cara kita ngasihkan uang kepadanya dan dia lalu melunasi, itu sudah benar insyaallah taala. Wallahu a'lam. Rizka dari Padang izin bertanya Buya tentang talak nifas. Talak nifas ini sama dengan talak wanita yang sedang haid, yang boleh ditalak setelah selesai nifas. Apakah maksudnya harus menunggu setelah suci dari haid yang terjadi setelah nifas dulu, atau dibolehkan talak langsung setelah suci dari nifas? Karena pada beberapa wanita ada yang tidak langsung mengalami haid setelah nifas. Ada yang haid setelah 3 bulan atau 6 bulan. Bahkan 1 tahun pasca nifas. Mohon penjelasan. Iya. Kalau seandainya wanita tadi sudah suci dari nifas, ya, dan belum datang haid, maka setelah suci dari nifas dia sudah bisa menjatuhkan talak. Tapi kalau seandainya setelah suci dari nifas langsung disambung oleh haid, maka baru dia selesaikan, baru dia jatuhkan talak setelah selesai haid. Ya, tapi tidak disyaratkan bahwasanya dia harus selesai haid dulu dari nifasnya, tidak. Tapi setelah suci dari nifas, maka dia sudah boleh menjatuhkan talaknya walaupun belum datang masa haid berikutnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kita habis makan mau melaksanakan sholat, apakah wajib berwudu lagi? Tidak wajib berwudu lagi. Kecuali yang kita makan adalah daging onta. Kalau daging onta yang kita makan, maka perlu kita berwudu lagi. Adapun kalau makan biasa selain dari daging onta, maka boleh kita sholat setelah kita makan, tapi tentu dengan otomatis kita pastikan di mulut kita tidak ada yang tersisa makanan. Kalau kita sedang safar dengan tujuan bertamasya di tempat wisata, apakah boleh sholat jamak qasar jika seandainya jaraknya adalah jarak safar, ya, safar yang dibolehkan. Ustaz, apakah ada kewajiban seorang laki-laki membayar uang mut'ah kepada mantan istrinya yang ketika mereka bercerai? Tidak ada sepengetahuan saya. Apabila dia sudah memberikan mahar. Mahar itulah mut'ahnya namanya. Ya, itulah uang mut'ahnya. Itu adalah mahar. Uang senang-senang, gitu ya. Tapi kalau seandainya terjadi perceraian, maka tidak ada kewajiban sepengetahuan saya. Wallahu a'lam, ya. Tapi anak-anak itu adalah kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.